Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada setiap dari kita untuk bisa mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat Allahu Rabbul Alamin. Dan juga Allah mudahkan kita untuk memiliki kesempatan agar bisa melangkahkan kedua kaki kita yang sangat lemah ini untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah yang memudahkan langkah kaki-kaki kita, maka niscaya kita akan berada di tempat yang jauh dari rahmat Allah dan kemudian juga jauh dari pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu peperangan beliau, tepatnya di perang Khandaq atau perang Ahzab, Rasulullah SAW mengatakan laulallah, kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala ma sallaina, kami tidak akan salat dan kami pun tidak akan bisa bersedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini untuk menyadarkan kita bahwa semua yang kita alami sekarang ini karena Allah. Dan kita akan mengembalikan segalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apapun itu. Ketika kita jauh dari rumah Allah, maka kita meminta bantuan dan pertolongan Allah. Ketika kita dekat dari rumah Allah, kita pun memohon bantuan Allah agar langkah kaki ini tetap menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab apa? Syarah Usul Al-Iman, yang sudah sampai pada poin yang mana dari kitab yang kita bahas. Silahkan masing-masing melihat catatannya. Sudah sampai mana pembahasan kita dari apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala? Sudah sampai mana? Sudah sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bagaimana atau apa sebab yang membuat kita pantas ditolong oleh Allah Rabbul Alamin. Bahwa ketika
hamba-hamba Allah beriman dan kemudian mereka beramal saleh, beriman yakni menyempurnakan keimanan mereka kepada Allah ataupun kepada atau tentang rukun-rukun iman yang lainnya, yang kemudian disebut dengan usulul iman. Dan kemudian mereka mewujudkan keimanan mereka dengan amal, maka merekalah yang pantas ditolong, dibantu, dan kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitabnya, beliau mengatakan wad-dinul islami, agama Islam, kata beliau rahimahullahu ta'ala, aqidatun, itu terdiri dari akidah. Dan akidah ini maknanya atau definisinya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, i'tiqadun jazimun ya bi usulil iman. Akidah itu adalah keyakinan yang kuat tentang pokok-pokok keimanan. Itu definisi singkat tentang akidah. Jadi ketika seseorang meyakini rukun iman atau usulul iman yang jumlahnya berapa? 6, maka dia sedang menyempurnakan akidahnya. Paham ya? Jadi ketika disebut akidah, itu berbicara tentang apa? Tentang iman. Dan kemudian yang kedua kata Syekh, syariah. Islam juga itu terdiri dari syariat, yakni aturan-aturan Allah, ahkam wada'aha Allahu li ibadihi, hukum-hukum baik itu perintah tangan yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Itu yang disebut dengan syariah. Ya, ada yang wajib secara aini dilakukan oleh seorang hamba Allah, ada yang wajib kifayah, fardu kifayah, kalau dikerjakan oleh sebagian orang gugur kewajibannya dari sebagian yang lain, ada yang mustahab, hukumnya sunnah, namun kesemuanya adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang tidak boleh kemudian memisahkan satu bagian dari syariat yang lainnya. Tidak boleh seseorang meninggalkan yang sunnah dengan alasan jika dia ditinggalkan tidak berdosa, jika dikerjakan mendapatkan pahala, tidak bisa. Semua yang disyariatkan oleh Allah adalah perkara yang selayaknya semestinya dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sampai mengatakan begini, idza mararta bi sunnatin, jika engkau melewati satu sunnah, fa'mal biha walau kana marratan, maka amalkan sunnah itu, ya, meskipun dia tidak wajib, lakukan meskipun sekali, meskipun hanya sekali, takun min ahliha, maka engkau termasuk dari ahlus sunnah. Ya, termasuk dari ahlus sunnah. Dan beliau sendiri rahimahullahu ta'ala selalu berusaha mengamalkan sunnah sesuai dengan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sampai ke jumlah uang yang diberikan kepada tukang bekam itu sama dengan yang diberikan Rasul kepada para tukang bekam pada masanya. Padahal ada jarak antara masa Imam Ahmad dengan Rasulullah SAW. Ya, dalam satu riwayat disebutkan 2 dinar. Rasul memberikan upah kepada tukang bekam. Berapa rupiah? Oh, ini bukan pecinta dunia, alhamdulillah. Jadi nggak tahu dinar berapa jumlahnya. Hah? Kurang lebih 9 juta untuk satu kali bekam. Wah, atau Ustaz. Iya, jadi tukang bekam semua nih nanti. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala selalu berusaha
menyesuaikan, menepati atau berkesesuaian perilakunya dengan Rasulullah SAW. Meskipun beliau mungkin melakukannya hanya satu kali. Ya, dan itu bagian dari iman seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syekh Syekh Utsaimin, penulis kitab Syarah Ushul Iman, ya, menyatakan bahwa agama Islam itu kamilun fi aqidatihi wa syariatihi. Dia itu sempurna. Kamil itu artinya sempurna dalam akidahnya dan kemudian juga dalam syariatnya. Tidak ada kekurangan di dalam akidah Islamiyah, tidak ada kekurangan di dalam syariat Islam. Kemudian beliau mengatakan, beliau memberikan gambaran bagaimana sempurnanya akidah Islam dan kemudian bagaimana sempurnanya syariat Islam. Di antara perkara yang beliau sebutkan, beliau mengatakan yang pertama, ya'muru bitauhidillah wa yanha 'anisyirki. Akidah Islam itu memerintahkan, Islam itu memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Satu hal yang sering kita tidak fahami, bahwa tauhid membebaskan kita di dalam kehidupan dari seluruh penghambaan kepada selain Allah. Orang muslim, orang mukmin adalah manusia yang paling merdeka di dalam hidupnya. Satu-satunya sosok yang mengatur kehidupannya hanya siapa? Allah. Bukan seperti sebagian orang yang bahkan ketika melewati satu tempat saja dia dijajah oleh pohon, dia diatur oleh hantu, dia diatur oleh jin. Naik gunung saja turunnya harus mundur, atau tidak boleh balik badan. Apa ini? Lewat satu tempat saja harus lempar sesuatu. Jika tidak maka dia khawatir celaka. Begitulah keadaan orang-orang yang terjerumus ke dalam kemusyrikan. Tidak dengan orang yang bertauhid. Mau disarang jin sekalipun, dia tidak takut siapapun kecuali siapa? Allah Rabbul Alamin. Manusia yang paling merdeka adalah manusia yang mentauhidkan Allah. Itu disebutkan oleh para ulama. Kemudian perkara yang kedua, kata Imam atau Syekh Al-Utsaimin, ya'muru bis-sidqi wa yanha 'anil kadzib. Islam itu memerintahkan kejujuran dan melarang untuk berbohong. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya kejujuran itu akan menggiring seseorang kepada perbuatan-perbuatan baik. Dengan kata lain, orang yang jujur itu tidak akan pernah tergiring untuk melakukan perbuatan buruk. Itu jika dia jujur. Dan kemudian Nabi mengatakan perbuatan baik itu akan menggiring dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebaliknya kata Nabi, kebohongan itu yahdi ilal fujur. Orang yang berbohong pasti akan tergiring oleh kebohongannya kepada perbuatan maksiat. Itu pasti. Paling tidak kepada kebohongan berikutnya. Dan itu perbuatan maksiat. Bahkan dalam satu riwayat yang dhaif, ya, ini tidak sahih hadisnya, disebutkan bahwa al-mu'min la yakdzib. Orang beriman itu enggak berbohong. Untuk memberikan isyarat bahwa kebohongan bukanlah sifat iman. Ya. Makanya ada pepatah yang berbunyi, qulil haqqa walau kana murran. Apa adanya saja, jujur saja meskipun
pahit. Ya, nggak usah berpura-pura, nggak usah bohong. Dan Islam itu agama kejujuran. Ya, jemaah, boleh nggak berbohong dalam Islam? Hah? Siapa yang bilang boleh? Cuman antum yang bilang. Wah, antum menyelisih jumhur. Hah? Hukum asalnya haram, kecuali dalam beberapa keadaan. Wah, ini para lelaki pasti hafal ini. Yang paling dia hafal apa? Berbohong kepada kelas. Ya, tapi tidak pernah mengamalkan kebohongan untuk tujuan yang lainnya. Apa? Islahu dzatil bain, mendamaikan dua saudara yang bermusuhan. Ini satu perkara yang demi Allah yang ana jarang temukan sekarang. Ana pribadi jarang ada orang yang bahkan rela berbohong untuk mendamaikan saudaranya. Jarang. Jangankan berbohong, mendamaikannya saja tidak ada niat sama sekali. Kalau sudah musuhan biarkan saja. Iya. Padahal Allah yang mengatakan bahwa kita ini bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum, kata Allah. Damaikan dua orang saudara kalian yang berselisih. Ya, mana? Imannya mana? Amal salehnya mana? Kita lanjutkan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kemudian, tadi sudah berapa jemaah? Masya Allah. Berarti mencatat, Masya Allah. Yang berikutnya, ya'muru bil adli. Islam itu memerintahkan apa? Untuk berbuat adil. Ya. Dan makna adil itu apa? Bahasa Arabnya itu maknanya sudah benar. Bahasa Arabnya wad'u syai'i fi makanihi. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu bukan sama rata, bukan. Adil itu memberikan sesuatu sesuai dengan kadarnya, itu sudah adil. Bagaimana kita memperlakukan seseorang sesuai dengan keadaannya, itu sudah adil. Bukan membeda-bedakan, tapi menempatkan apa yang harus kita lakukan pada tempatnya, itu keadilan. Sehingga para ulama mengatakan bahwa keadilan misalkan dalam pernikahan yang lebih dari satu pasangan, apa itu namanya? Ta'adud. Bahasa Indonesianya? Poligami. Itu keadilannya bukan menyamaratakan apa yang diberikan kepada istri pertama dan seterusnya, bukan. Tapi sesuai keadaan. Kita lanjutkan, ini panjang biasanya kalau sudah masuk bab ini. Sudah, kita fokus pada tujuan kita. Wa yanha 'anil juri. Islam itu mengharamkan, melarang kita dari kezaliman. Jur itu artinya kezaliman. Bahkan kita diharamkan oleh Allah untuk berbuat zalim kepada orang-orang yang kita benci sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Enggak ada syariat seperti Islam itu, tidak ada. Bahkan kepada orang yang dibenci, kata Allah, jangan gara-gara kebencian kalian kepada orang lain membuat kalian melakukan kejahatan. Apa kejahatannya? Tidak berbuat adil. Meskipun kepada orang yang dibenci, kata Allah kemudian apa? I'dilu, berbuat adillah. Apa lanjutannya? Huwa aqrabu littaqwa. Dia lebih dekat kepada ketakwaan. Ya. Jadi kepada musuh pun harus adil. Jangan kalah sama orang jahiliyah. Anda nggak pernah bosan ngasih contohnya. Abu Sufyan ketika kafir,
Dia adil terhadap musuhnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya tentang hakikatnya, itu dijelaskan sama persis seperti keadaannya, gak bohong. Ini orang beriman kadang-kadang, ya Allah. Ya. Kalau ada kesempatan memperburuk citra musuhnya, maka dia akan apa? Melakukannya. Artinya dia bukan muslim yang baik. Itu bukan muslim yang baik. Yang berikutnya, yang keberapa? Sekarang yang keberapa? Yang kelima. Sekarang yang keempat, betul. Tenang. Jangan emosi. Sama ustadznya, 4. Tenang, sabar. Ya'muru bil amanah. Islam itu memerintahkan kita untuk amanah. Ya. Wa yanha 'anil khiyanah. Dan melarang untuk berkhianat. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga amanatnya. Artinya lemah imannya. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis sahih, idza dhuyyi'atil amanatu, jika amanat itu sudah disia-siakan, fantadhiris sa'ah, maka tinggal menunggu hari kiamat. Dalam riwayat yang lainnya, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, jika perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, amanah maksudnya, kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tinggal nunggu hari kiamat. Ya, kenapa? Karena menunjukkan bahwa masa itu, zaman itu adalah zaman yang sangat buruk dan jauh dari baiknya iman. Ya, makanya kalau ada seseorang mengatakan saya ini amanah, jangan percayai dia. Karena orang amanah tidak akan mengatakan baik. Kemudian yang berikutnya, ahibati fillah. Yang kelima, ya'muru bil wafa. Islam memerintahkan kita untuk menepati janji. Wa yanha 'anil ghadar, dan melarang kita untuk menyelisihi janji secara sengaja, bukan karena ada uzur. Dan mereka yang menyelisihi janji-janjinya adalah mereka yang memiliki sifat kemunafikan di dalam dadanya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, insyaallah hafal ini hadisnya. Ayatul munafik salas. Ya, tanda munafik apa? Atau terjemahannya saja saya sebutkan. Tanda munafik itu ada berapa? Kata Nabi ada 3. Dalam riwayat yang lain ada 4 kata Nabi. Ada berapa? 4. Yang pertama apa? Idza haddatsa kadzab. Kalau bicara bohong. Ya, ngomong ke sini A, ngomong ke sana enggak sinkron. Ini pembohong. Ini nggak bisa dipercaya, ya. Dan itu mengisyaratkan bahwa di dalam hatinya ada kemunafikan, karena dia melakukan amalan munafik. Orang mukmin tidak akan melakukannya. Yang kedua apa? Idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji menyelisihi. Itu tuh seperti orang-orang yang kalau janji bilang insya Allah, padahal nggak jadi, padahal niatnya tidak akan memenuhi. Iya, itu orang-orang yang di dalam dirinya perilakunya ada tanda kemunafikan. Khair insya Allah. Padahal bilang insya Allah biar apa? Biar selamat. Hilang dari apa? Kewajiban untuk memenuhi janjinya.
Taib. Yang ketiga apa? Idza tumina khan, jika dipercaya, diberikan amanah, dia berkhianat. Dan dalam riwayat yang lain apa? Satu lagi. Ini yang harus dicatat baik-baik oleh kebanyakan dari kita. Idza khasama fajar. Kalau bermusuhan, kalau ribut sama orang, dia melampaui batasnya. Itu tanda munafik. Ya, dan ana pernah berjumpa, ini pengalaman ana pribadi, dengan satu orang ya yang merasa punya masalah dengan ana. Dan kemudian ana meminta maaf. Dia mengatakan begini sama ana, demi Allah ana tuntut antum nanti di akhirat. Nah, ini sifat orang beriman? Bukan. Justru ini menunjukkan jati diri yang ada di dalam dadanya. Munafik. Ya. Dan naudzubillah dari sifat-sifat seperti ini. Orang mukmin itu jika bermusuhan dia tidak melampaui batas. Ya. Taib jemaah, jelas? Ini Islam. Ini agama kita. Ini syariat kita. Ini yang ditetapkan Allah atas semua atau setiap dari kita. Poin keberapa tadi jemaah? Hah? Alhamdulillah. Poin ke-6 sekarang. Sahih, mumtaz. Islam kata Syekh ya'muru bi birril walidain. Islam itu mengajari kita untuk birrul walidain. Wa yanha 'anil uquq, dan mengharamkan kita untuk durhaka kepada mereka. Dan tidak ada agama seperti Islam dalam masalah ini. Kita diperintahkan untuk menunaikan hak orang tua mahmakan, apapun keadaan mereka, apapun sikap mereka terhadap diri kita. Maka kewajiban kita cuma satu, apa? Berbakti kepada mereka. Ahibati fillah, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbakti kepada orang tua, saya mau bertanya sama hadirin semuanya. Apakah kemudian ini menjadi ujian bagi kita? Jemaah, sebagaimana Allah perintahkan kita untuk melakukan ketaatan yang lain, apakah itu menjadi ujian bagi kita? Hah? Loh, gimana tidak jemaah? Gimana tidak? Allah bilang, apakah kalian berpikir masuk surga? Ya. Ketika kalian mengatakan kami beriman kemudian gak diuji. Di antara bentuk ujian Allah apa? Syariat yang Allah tetapkan atas hamba-hambanya. Dan di antara ujian yang banyak gagal orang muslim di dalamnya apa? Birrul walidain. Ketika seseorang menyadari bahwa orang tuanya itu juga kemudian menjadi ujian bagi dirinya, maka dia tidak boleh gagal di dalam ujian tersebut. Iya jemaah. Sebagaimana anak adalah ujian orang tua, ketika anak dewasa orang tua menjadi ujian anak. Tapi kewajibannya tetap satu, apa? Tetap berbakti. Adzan ya? Masya Allah. Sampai poin keberapa tadi jemaah? Awas kalau lupa ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fama ba'du ibadallah wa ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala kemudian menyebutkan kembali perkara yang lainnya yang menunjukkan kesempurnaan akidah dan kemudian syariat Islam. Pada poin yang ketujuh beliau mengatakan ya'muru bisilatir rahim wa humul aqarib. Beliau mengatakan bahwa Islam memerintahkan untuk menyambungkan tali silaturahmi, yakni dengan kerabat yang memiliki hubungan darah dengan kita, bukan dengan setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena silaturahim mahdudah, silaturahim itu terbatas, dibatasi oleh hubungan kekeluargaan, hubungan darah, hubungan persaudaraan yang terjadi karena kembali kepada satu rahim, kepada satu ibu. Karena seseorang tidak mungkin memiliki ibu lebih dari satu, tapi dia bisa jadi memiliki ayah lebih dari satu. Ibunya pasti satu, ibunya pasti satu. Nah, setiap hubungan yang terjadi karena kembali kepada satu ibu, satu rahim, maka itu diperintahkan oleh Islam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa Allah akan memutuskan rahmatnya dari setiap orang yang memutuskan tali silaturahminya, dan Allah akan tetap memberikan rahmatnya kepada mereka yang menyambungkan tali silaturahminya dengan kerabat-kerabat mereka. Bahkan ahibati fillah, memutuskan tali silaturahmi di antara dosa besar yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanha 'anil qati'ah, dan Islam mengharamkan, melarang kita memutuskan tali silaturahmi. Apapun yang terjadi, sekali lagi, apapun yang terjadi, khususnya dengan mereka-mereka yang sama-sama berimannya dengan kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, laisal wasilu bil mukafi, yang menyambungkan tali silaturahmi itu bukanlah orang yang membalas kebaikan saudaranya, bukan itu penyambung tali silaturahmi yang sebenarnya. Bukan yang menyambungkan tali silaturahmi karena saudaranya baik kepada dirinya, bukan. Tapi al-wasil adalah orang yang tetap menyambungkannya meskipun saudaranya berusaha memutuskan tali hubungan itu. Makanya justru seseorang ketika dimusuhi kerabatnya, maka dia harus tetap berusaha menyambungkan. Ini Islam. Bukan kemudian membalas keburukan kerabatnya dengan keburukan yang sama atau bahkan lebih buruk. Namun ini berat jamaah, betul? Berat? Kenapa berat? Kenapa berat? Harga diri, Masya Allah. Ini masalah kehormatan. Bukan itu masalah. Tapi karena syaitan berusaha keras untuk mewujudkan itu. Kata Nabi, syaitan itu putus asa untuk membuat orang-orang, khususnya di Jazirah Arab, untuk kembali kufur, menyembah berhala. Tapi dia selalu berusaha untuk apa? Tahrish. Tahrish itu apa? Mengadu domba, memperkeruh suasana, membuat satu muslim kemudian membenci muslim yang lain. Satu kerabat membenci kerabat yang lain. Dan syaitan tidak akan pernah memutuskan usahanya itu. Makanya berat.
Kata syaitan, ini harga diri antum, jangan mundur, antum di atas kebenaran. Kata syaitan yang lain kepada saudaranya, awas kalau antum ngalah, awas, antum tidak akan pernah dihormati kembali. Kalau antum ngalah, antum akan selalu diinjak-injak oleh saudara antum. Pernah mengalami itu jemaah? Siapa yang suaranya paling keras tadi? Pernah? Oh itu ya, yang di belakang. Ya, waliyadu billah. Ya, waliyadu billah. Kemudian poin yang ke-8, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan ya'muru bi husnil jiwar. Islam yang mengajari, Islam mengajarkan, memerintahkan untuk apa? Menjadi tetangga yang baik. Wa yanha an sayyi'ihi, dan melarang kita menjadi tetangga yang buruk. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan begini, husnul khuluq wa husnul jiwar, berakhlak baik dan kemudian menjadi tetangga yang baik, ya'muranid diyar, dia akan memakmurkan, membuat rumah seseorang dipenuhi dengan keberkahan. Wa yazidani fil a'mar, dan kedua perkara ini akan menambah usia seseorang. Makanya kalau kita umurnya pendek-pendek, berarti apa jemaah? Bisa jadi, ini bukan nuduh, bisa jadi apa? Akhlak buruk, kemudian dia adalah tetangga yang, karena Allah tidak berkahi usianya. Dan betapa jauhnya kita dari Islam jika kita melihat saja menjadi tetangga yang baik itu diperintahkan oleh Islam. Betapa seringnya kita menyakiti saudara kita yang menjadi tetangga kita. Betapa seringnya kita menjadi inisiator munculnya banyak polisi tidur di jalan tempat kita tinggal, sehingga mengganggu bukan hanya saja tetangga, kaum muslimin. Atau menyulitkan tetangganya untuk bisa kembali ke rumahnya. Kenapa? Karena kembali ke rumahnya kemalaman, portal di mana-mana. Wallahi ini zalim jemaah. Wallahi ini zalim. Saya kenal satu orang, seorang ustaz, tinggal di Jogja. Beliau pindah dari Bandung hanya gara-gara apa? Portal. Wallah, beliau cerita sama ana, nggak kuat ustaz dengan portal yang ada di lingkungan. Kenapa? Ana nggak bisa kemana-mana, nggak bisa masuk. Kalau sudah telat, ana nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya gara-gara portal. Ini sudah bukan waktunya untuk membahas keamanan ustaz, bukan, khalas. Antum fahamlah, antum paham. Ahibati fillah. Syekh Utsaimin kemudian mengatakan wa umumul qaul, dan perkataan tentang Islam ini secara umum, annal Islam ya'muru bi kulli khuluqin fadil wa yanha an kulli khuluqin safil. Bahwa Islam itu memerintahkan kepada seluruh perilaku perbuatan yang utama dan mulia, dan melarang seseorang untuk melakukan perbuatan rendah. Sekali lagi, perbuatan rendah, perbuatan yang menurunkan derajat kehormatan, kemuliaan, menghilangkan muru'ah. Muru'ah itu apa? Harga diri, kewibawaan. Itu semuanya dilarang di dalam Islam. Gak boleh. Dan hanya mengajak penganutnya, umatnya, kepada seluruh perkara yang mulia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-Islam ya'lu wa la yu'na alaih. Islam itu syariatnya, kemudian penganutnya, jika dia menjalankan Islam dengan benar, akan selalu berada pada posisi yang di atas.
yang tinggi dan tidak ada yang bisa lebih tinggi dari Islam. Gak ada. Andaikan umatnya menjalankan Islam dengan benar. Dan jangan pernah mengatakan begini, iya juga kita Islam, tapi Islam diamalkan oleh orang kafir. Mana imannya? Mana iman? Sampai-sampai bisa mengatakan kalimat seperti itu. Apapun yang dilakukan orang kafir, semirip apapun dengan orang Islam, itu tidak ada gunanya bagi mereka. Dan kita muslimin jauh lebih baik dari mereka. Itu kata Allah. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian yang lebih tinggi kedudukannya jika kalian beriman. Dan betapa seringnya kita mengatakan itu, jemaah. Ana merasakan Islam di negeri kafir. Ada apa ini? Seakan-akan saudara muslimnya semua penjahat. Gak ada yang soleh. Betul nggak jemaah? Jemaah, negeri kaum muslimin jauh lebih baik. Orang yang beriman jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak beriman. Maka jangan tertipu jemaah rahmatan Allah. Ya, jangan tertipu. Ana mau tanya sama antum sekalian. Antum bangga jadi orang Islam? Hah? Apa buktinya antum bangga menjadi orang Muslim? Subhanallah, antum bilang bangga tadi semuanya. Apa buktinya antum bangga menjadi orang Muslim? Hah? Lebih memilih untuk menampakkan identitas keislaman dibandingkan yang lain. Betul nggak? Emang identitas keislaman antum apa? Sebutkan. Wah, jenggot, langsung jenggot. Ini kasihan yang gak punya jenggot. Salah satunya. Tapi secara umum saja, apa identitas keislaman antum ini apa? Taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Itu Muslim. Gak usah jauh-jauh bicara pakaian, baju. Taat sama Allah dan kemudian menghindarkan diri dari kemaksiatan. Itulah Muslim yang sebenarnya. Iya, itu tanda antum bangga menjadi seorang Muslim. Kalau jenggot panjang tapi masih maksiat, antum apa ini? Jenggotnya panjang tapi maksiat jalan terus. Hah? Ini bukan seorang Muslim yang sebenarnya. Kita lanjutkan jemaah. Sampai mana tadi? Memerintahkan perbuatan yang mulia dan melarang perbuatan yang rendah, merendahkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muru bi kulli amalin salih. Memerintahkan, Islam ini memerintahkan kepada seluruh amal saleh. Yakni amal yang dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan, itu amal saleh. Bukan hanya baik, bukan. Ya. Orang banyak menganggap amal soleh itu yang baik belum tentu benar. Tapi yang soleh, yang pasti benar adalah yang dilakukan karena Allah dan sesuai aturan yang disampaikan Rasulullah SAW. Itu syaratnya. Baru itu amal soleh. Makanya begini contoh jemaah. Kalau ada orang membelikan saudaranya khamr sehingga saudaranya tidak perlu mengeluarkan uang, ini perbuatan baik tidak? Loh, bagi si penerima khamr baik. Benar tidak? Kenapa tidak benar? Menyelisih syariat Allah. Tidak mungkin ikhlas karena Allah. Nih, khamr anda berikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. La wallah. Coba perhatikan, adakah ahli maksiat yang melakukan itu? Enggak ada. Enggak bisa. Makanya seperti sebagian asatidz kita mengatakan orang yang merokok, ada yang baca bismillah? Enggak ada. Ya, atau setelah selesai, alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqani. Ada yang begitu? Enggak ada. Karena kemaksiatan tidak akan pernah bersatu dengan ketaatan. Dan kemudian yang kedua,
Khamar itu perkara yang dibenci di dalam Islam dan Nabi melaknat 10 pihak yang berurusan dengan khamar. Ya. Semuanya dilaknat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'muru bi kulli amalin salih wa yanha an kulli amalin sayyi, dan melarang dari semua perbuatan buruk, yakni yang tidak saleh. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kata beliau dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90. Apa bunyinya jemaah? Ayo ya Syekh. Innallaha ya'muru, apa kata Allah? Sesungguhnya Allah ya'muru, memerintahkan, bil adli, untuk berbuat adil. Yang kedua, wal ihsan, untuk berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Menyembah Allah dengan keadaan, dengan cara yang terbaik. Sudah, itu ihsan. Ya, sesempurna mungkin itu ihsan. Tidak mau terlihat ada kekurangan, itu ihsan. Memberikan yang terbaik bukan yang terburuk, itu ihsan. Dan di antara salah satu contoh yang digambarkan oleh Allah adalah ketika seseorang memberi, dia memberi barang yang dia sukai. Bukan memberi barang yang dia sendiri tidak mau memakannya, mengkonsumsinya. Itu contoh ihsan. Ya, ini kue sudah mau expire baru dibagikan ke jamaah masjid misalkan. Misal. Tapi itu tidak terjadi di sini, enggak. Ana tahu kalau itu. Ya selalu apa? Fresh. Iya. Karena terpercaya, ini penyediaannya terpercaya, insya Allah. Kita lanjutkan. Wa ita idzil qurba, dan apa jemaah yang diperintahkan sama Allah apa? Ita idzil qurba, apa artinya? Nah, jemaah, apa artinya? Memberi kepada orang yang punya hubungan kekerabatan. Karena kata Nabi, ada 2 pahalanya untuk orang-orang yang memberi kepada kerabatnya. Apa? Ada 2 pahalanya, apa? Sedekah, wasilah. Kalau sama saudara itu pahalanya sedekah dan kemudian juga mendapatkan pahala silaturahmi. Makanya dahulukan saudara dulu sebelum yang lain. Antum jangan suudzon sama orang yang kelihatannya nggak pernah ngasih sama saudara muslimnya yang lain. Bisa jadi dia sibuk menanggung kebutuhan kerabat-kerabatnya. Karena itu yang jauh lebih utama bagi dirinya. Ya, suka suudzon kita ini. Oh, saya tambah bakhil. Bakhil, kenapa? Taramere. La haula wala quwwata illa billah. Apa urusan antum tentang sedekah seseorang? Bisa jadi dia menyempurnakan amalannya dengan cara apa? Melakukan sedekah terbaik. Kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat. Dan kemudian Allah mengatakan apa? Wa yanha 'anil fahsya. Apa itu fahsya? Perbuatan keji, maksiat. Wal munkar, perbuatan yang mungkar itu yang menyelisihi kebenaran. Wal baghi, apa itu baghi? Dan melarang kalian untuk melakukan kezaliman. Dan kemudian Allah mengatakan ya'idzukum, Allah menasehati, mewasiatkan kalian dengan perkara-perkara ini. La'allakum tadzakkarun, agar kalian apa? Mengambil pelajaran bahwa inilah Islam yang sebenarnya. Jadi orang muslim kalau dia kemudian berbuat zalim, dia bukan muslim yang baik. Dan Islam berlepas diri dari perkara itu. Jangan suka mengaitkan keburukan dengan Islam, karena Islam itu membenci keburukan.
Jika umatnya menyelisihi Islam, maka yang disalahkan siapa? Umatnya, hamba Allah, bukan Islam. Karena tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa Islam adalah agama yang dipenuhi keburukan. Enggak ada. Ya, satu ayat ini saja sudah menunjukkan kepada kita bahwa Islam agama yang hak dan hanya mengajak kepada kebaikan. Wallahu taala alam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala, dan kita masuk ke bab baru insyaallah mungkin di bulan Ramadan insyaallah taala, ya. Insyaallah masih ada insyaallah. Tapi entah nanti menunggu pengumuman dari pihak yang terkait insyaallah taala. Wallahu taala. Nah, jika ada pertanyaan Anda persilahkan. Satu Bapak. Wan. Ada? Tak. Sebentar. Ya, yang langsung dulu saja. Antum, tafadhal ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz tentang poin ini. Di antara ajaran Islam itu salah satunya adalah berbuat adil. Ya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Kan kita tadi sudah dijelaskan tentang apa tadi itu, ajaran Islam itu kita seorang muslim itu berbuat adil. Yeah. Tapi ada juga kita mendapatkan pelajaran tentang poin misalkan tentang ahli sunnah, ya. Misalkan kita tidak boleh bermuazanah. Nah, gitu kan. Jadi apa namanya tuh seolah-olah kontradiktif. Jadi kaitannya dengan gini, dalam contohnya ya. Nah, jazakallah khair. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah. Kan misalkan yang terhadap kelompok atau golongan-golongan yang ya katakanlah belum menjadi salafi, itu katakanlah ada satu hal yang pada dasarnya mereka itu tidak ada yang salah, tapi benar. Tapi kalau kita mengungkap seolah-olah kita membela, jadi udahlah diam aja gitu. Nah, apakah hal tersebut merupakan hal yang tepat atau ternyata salah? Nah, barakallahu fiik. Ini pertanyaannya pertanyaan advance sebetulnya. Ya. Jadi intinya jamaah rahmatillah, terkadang kita ini harus mengingkari keburukan sebagian hamba-hamba Allah. Paham ya? Namun apakah kemudian artinya kita menghilangkan perkara-perkara yang semestinya kita juga berikan apresiasi? Ya, ini konteksnya sesama muslim. Yang harus kita ingat, Rasulullah SAW itu mengajari kita untuk meninggalkan sebagian saudara kita jika mereka melakukan kemungkaran dan jika perbuatan kita itu bisa menyadarkan mereka. Ini harus difahami dulu. Ini disebutnya dalam Islam hajar namanya. Hajar itu menjaga jarak, memutuskan hubungan dengan saudara muslim agar dia kembali dari kemungkaran kekeliruannya. Tujuannya itu. Namun ketika ternyata itu tidak terjadi, maka hajar tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena mereka masih memiliki hak Islam. Selama kekeliruan mereka tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Contoh jamaah, ini yang paling sederhana. Kalau kita ketemu saudara kita yang mungkin keliru dalam beberapa hal, apakah membuat kita tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka? Jawab. Tetap salam. Jika kalau didiamkan gak ada manfaatnya, maka mereka masih memiliki hak Islam. Dan itu bentuk keadilan agama kita yang hanif. Ya. Sehingga jangan mengedepankan apa? Mengedepankan sebagian syariat, tapi kemudian meniadakan dampak yang diinginkan dalam syariat. Ini banyak terjadi.
Ya banyak terjadi. Maka sekali lagi ringkas cerita, bentuk keadilan kita terhadap saudara kita yang mungkin melakukan kesalahan apa? Tetap memperlakukan mereka sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya, kalau mereka punya hak yang wajib kita tunaikan, berikan kepada mereka. Jelas? Dan jangan mengikuti sebagian orang yang berlebihan dalam masalah ini. Berlebihan. Ya, sampai-sampai mereka memperlakukan saudaranya seperti orang yang tidak beriman. Ya, salam nggak dijawab, senyum tidak dibalas. Ya, apalagi WhatsApp nggak mungkin diterima sama dia. Sudah. Ya, mungkin diblokir kita. Ya, wallahu taala alam bishawab. Pertanyaan berikutnya via kertas dulu. Atau antum yang tadi yang katakan antum, fadhil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sejauh mana kita merajut? Sejauh mana kita merajut silaturahim dengan orang kafir atau munafik? Kedua, kiat-kiat apa harus kita lakukan, Pak? Nah, sebatas apa yang harus ditunaikan karena hubungan silaturahmi. Kalau dia ayah ibu kita, maka mereka berdua masih punya hak bakti. Kita muslim, naudzubillah mereka tidak beriman, maka anak tetap wajib berbakti. Begitu juga kepada saudara yang lain, kakak, adik, hanya sebatas menunaikan hak persaudaraan silaturahmi, titik, tidak lebih dari itu. Ya, tidak lebih dari itu. Bolehkah mencintai mereka karena mereka kakak kita? Boleh. Jika cintanya adalah cinta tabi'i, cinta alamiah, bukan cinta yang berkaitan dengan akidah, itu yang haram. Tapi yang alamiah hukumnya boleh, tidak ada masalah. Begitu juga dengan orang munafik, sama. Jika dia saudara kita, hanya ada satu hal yang perlu kita lakukan, kemudian apa? Memberikan nasihat terus menerus kepada mereka, mengingatkan mereka tentang itu kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan hubungan silaturahmi yang terjadi antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau antum bertanya, Ustaz, saya boleh mengunjungi saudara saya yang bukan muslim? Boleh. Siapa yang melarang? Ada larangannya? Gak ada. Haram hukumnya mengunjungi mereka? Tidak. Selama tidak dalam konteks rangkaian agama mereka, ibadah mereka. Mereka sedang perayaan, kita datang, itu yang gak boleh. Tapi jika mengunjungi, ziarah, kebetulan lewat, mampir, maka ini adalah hak yang masih mereka miliki atas kita. Ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Mudah-mudahan jelas. Pertanyaan berikutnya dari kertas. Pak Ustadz izin nanya, adab-adab thalabul ilmi. Ada satu kajian, sebelum kajian ada promo jualan iklan makanan, produk kecantikan dan lain-lain. Jualannya di luar, iklannya di dalam masjid sampai 1,5 jam. Yang ditanyakan, ana harus bagaimana? Ya wallahu a'lam itu. Antum harus gimana? Maksudnya apa sikap yang harus ditunjukkan? Ya meninggalkan yang seperti ini. Kenapa? Karena seseorang tidak diperbolehkan berniaga di dalam masjid. Ini 1,5 jam, ini lebih lama dari kajiannya. Ajib. Yang bisa dilakukan mengingatkan mereka. Karena terkadang saudara kita ini bisa jadi mereka tidak punya ilmunya. Kasih tahu, ini nggak boleh. Kalau mereka menolak, maka apa sikap berikutnya? Kita meninggalkan tempat ini. Kenapa? Karena ada kemungkaran yang tidak bisa kita cegah. Ya, menghindar lebih baik setelah berusaha. Bukan begini, wah iya mata beres panitiana, udah pulang weh, tanpa memberikan nasihat sama mereka. Oh ana bukan ahli ilmu, apa susahnya mengatakan ini nggak boleh? Susah? Katakan sama mereka ini nggak boleh. Kata siapa? Kata Nabi. Mana hadisnya? Cek di buku hadis. Udah selesai. Loh iya.
dengan membiarkan kemungkarannya terus terjadi. Padahal bisa jadi karena nasihat antum mereka berhenti, berubah. Allah ta'ala. Afwan izin bertanya, sejauh mana seorang anak bisa berbakti kepada orang tuanya? Terutama seorang ibu ketika ibunya sulit menerima kebaikan atau segala bentuk berbakti kepada seluruh bentuk bakti anaknya. Terlebih kadang ibunya kerap menunjukkan sifat pilih kasih terhadap salah satu anak-anaknya dibandingkan anak-anak yang lain. Dan itu terjadi selama bertahun-tahun sejak satu anak tersebut masih kecil. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Ini jamaah rahmatillah Allah, ya, banyak terjadi. Dan kita tidak bisa menyalahkan penanya yang menganggap bahwa orang tuanya pilih kasih. Karena memang banyak orang tua yang membeda-bedakan anaknya, terutama si bungsu. Kalau sudah bungsu, raja sudah. Ya. Dan anak tahu. Ada orang-orang yang manggil anak bungsunya apa? Raja kalau laki-laki, ratu kalau perempuan. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena orang tua diharamkan untuk membeda-bedakan kasih sayangnya dan menampakkan itu di hadapan anak, gak boleh. Sahabat Nu'man ibnu Bashir ketika ayahnya memberikan satu orang pembantu hanya kepada Nu'man, padahal ada anak yang lain. Maka istrinya mengatakan, saya merasa ini tidak adil. Kita tanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul ketika mengetahui bahwa ini tidak dilakukan kepada anak yang lain, kata Nabi, la asyhadu ala zur, saya tidak mau menjadi saksi kezaliman. Meskipun kita nggak bisa bohong bahwa kasih sayang kita kadang-kadang lebih kepada salah seorang anak, tapi tidak boleh ditunjukkan. Ini yang terjadi. Kemudian anak membenci orang tuanya. Jangan zalim. Jangan zalim. Islam mengharamkan kezaliman bahkan kepada anak. Jangan beda-bedakan mereka. Ya. Nah, adapun sikap anaknya gimana? Jemaah. Tetap berbakti kepada ibunya, meskipun ibunya sulit menerima kebaikan anak yang lain. Ya. Jangan jadi seperti, mohon maaf, jangan jadi seperti anak kecil yang sebel kalau diperlakukan berbeda oleh temannya. Ya, kita kan begitu dulu waktu kecil, betul nggak? Isi itu mah gitu ya. Jangan lakukan itu sama orang tua kita. Karena engkau berasal dari darahnya, engkau berasal dari air maninya, sehingga engkau tidak bisa berbuat apapun di hadapan mereka. Kecuali apa? Berbuat baik. Nggak lebih dari itu. Sudah. Ya. Jadilah orang dewasa, jadilah muslim yang baik. Ya, jangan jadi kayak anak kecil. Anak disakiti ayah anak. Anak didolimi ibu anak. Hah? Itu dosa mereka, tapi kewajiban anak tetap berbakti. Ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, yang terakhir ini jemaah. Ini pertanyaannya sepanjang ini. Sudah kelas. Allahu akbar. Izinkan anak untuk membaca dulu, ini butuh konsentrasi. Ini masya Allah, anak salut ini, panjang. Tapi singkat cerita begini, di luar tema kajian mengenai anak laki-laki yang wajib berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah anak sudah menikah, dikaruniai anak. Alhamdulillah kedua orang tua masih ada. Namun sudah lama berpisah, bercerai orang tuanya, sudah lama. Dan anak dibesarkan oleh ibu sampai saat ini. Artinya ibunya yang membesarkan.
Sering sembunyi-sembunyi ana membantu ekonomi ibu ana yang sangat pas-pasan meskipun sudah menikah. Ini bukan membantu, wajib. Bukan membantu ini. Ini kewajiban. Ya, ketika ibunya susah wajib membantu semampu yang bisa dia lakukan. Meski sudah menikah lagi tapi ana tidak punya uang sama sekali. Kadang meski berjualan gorengan itu pun tidak bisa menutupi kebutuhannya. Anak-anak pertama dari 5 bersaudara, tapi berbeda bapak. Ibu ana tinggal bersama adik-adik ana yang masih sekolah dan mengurus nenek atau ibunya ibu ana yang sudah tidak bisa apa-apa. Masuk ke pertanyaan Ustadz. Masya Allah. Apakah berdosa jika ana berbuat demikian? Di mana letak dosa? Di mana letak sembunyi-sembunyi kepada istri. Taib. Itu mungkin maksudnya. Taib. Karena anak sering mengingatkan bahwasanya anak laki-laki itu wajib berbakti kepada orang tua, terutama ibu, meski sudah menikah, betul. Akan tetapi istri anak kurang bisa menerima dan memahaminya. Dan anak pun sering memposisikan anak laki-laki anak yang akan berbakti kepadanya meskipun ia sudah menikah kelak. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Masya Allah. Ya. Anak mau tanya jamaah. Adakah hak seorang istri untuk mengatur kebaikan yang dilakukan oleh suaminya? Itu dulu. Ada hak? Gak ada. Gak ada. Itu dulu. Ya, kebaikan ya. Tapi kemudian mungkin kejadiannya adalah suami dengan melakukan kebaikan itu mendolimi keluarganya bagi sang istri. Baik. Tapi kebaikan itu dia lakukan untuk kedua orang tuanya. Apakah istri kemudian punya hak untuk menyalahkan suaminya? Itu pertanyaan berikutnya. Apa dalilnya? Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim tentang 3 orang terjebak dalam gua, salah seorang dari mereka apa? Mendahulukan kedua orang tuanya di saat apa? Anak-anaknya kelaparan. Dan Allah menilai itu sebagai amalan terbaik yang dilakukan oleh laki-laki itu. Apa buktinya? Batu itu kemudian bergeser. Sehingga menyikapi sikap suami yang seperti ini, jangan seperti sedang menghakimi dirinya karena dia melakukan kejahatan besar. Karena dengan amal soleh yang dia lakukan kepada orang tuanya, itu yang akan membuat dirinya sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu gak bisa ditawar. Ana bukan berarti kemudian mengatakan, oh kalau begitu suami boleh seenaknya. Enggak. Tapi jangan cegah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Benar yang dikatakan suami tadi. Saya suka mengatakan bahwa anaknya laki-laki itu akan berbakti kepada ibunya. Karena apa? Karena perbuatan ayahnya. Jika dia ridho, jika sang istri ridho, al jaza min jinsil amal. Ya. Dan jika si istri jadi ibu yang menjumpai anak yang kemudian ketika dia sengsara tidak mau melakukan apapun karena dia mendahulukan istrinya, maka dia akan sangat tersakiti. Jangan egois. Ini bukan menyalahkan perempuan, bukan. Tapi kadang-kadang mereka lupa bahwa keridhaan mereka terhadap kebaikan suaminya yang membuat mereka akan bahagia dunia dan akhirat. Iya. Belajar jadi perempuan seperti itu. Bukan perempuan yang selalu menyalahkan suami. Betul para suami? Oh betul. Allah quwwata illa billah. Iya, mufakat, masya Allah. Enggak begitu jam. Ya, ana yakin bahwa antum memiliki istri-istri yang baik. Iya, solehah dan sangat pengertian, insya Allah. Mudah-mudahan itu terjawab insya Allah ya jamaah rahmatullah. Dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Semoga Allah merahmati kita semuanya, menjaga antum semuanya dan keluarga, dan kemudian mengumpulkan kita kelak insyaallah di dalam surga. Amin, Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.